Ya, dan saat ini kami akan memantau bagaimana kondisi terkini di Kampung Pulo Jakarta Timur. Kita akan melihat bagaimana kondisi di sana. Dan nanti kami juga akan bergabung dengan rekan kami yang berada di wilayah Wajo. Ya, ada Samsul Ma'arif dan juga ada Danita Riyadini yang di Pekalongan, Jawa Tengah, yang ketiga wilayah ini terkena banjir. Ya. Kami akan tunggu rekan-rekan yang ada di sana. Baik, kita memantau kondisi banjir di Kampung Pulo Jakarta Timur. Ada Egy Nugraharini dan kemudian juga ada Samsul Ma'arif yang ada di Wajo, Sulawesi Utara. Kemudian di Pekalongan, Jawa Tengah ada Danita Riyadini. Kita ke Kampung Pulo terlebih dahulu. Ada Egy Nugraharini yang siap dengan beberapa informasi yang akan disampaikan. Egy Nugraha, silakan laporan Anda. Ya, pemirsa, wilayah Kampung Pulo kembali ketinggian air di wilayah Kampung Pulo kembali meningkat. Jika kemarin malam tepatnya ketinggian air sempat menurun atau berangsur-angsur berkurang, terpantau sekitar 30 sampai dengan 150 cm. Namun di siang hari ini ketinggian air kembali meningkat, terpantau bervariasi sekitar 30 cm sampai dengan 250 cm. Ini dikarenakan hujan yang terus-menerus mengguyur kota Jakarta dan sekitarnya dengan intensitas yang sedang namun cenderung stabil. Dan pemirsa, ini para warga, ribuan warga masih banyak yang mengungsi di beberapa tempat yang tersebar di wilayah Kampung Pulo Jakarta Timur, seperti di Rumah Sakit Hermina, di Sudinkes Jakarta Timur, lalu di yang berada di sepanjang Jalan Raya Jatinegara Barat. Kurang lebih sekitar lebih dari 5.000 kakak yang mengungsi di tempat-tempat yang telah tadi saya sebutkan. Dan sampai dengan saat ini bantuan juga masih terus berdatangan, baik dari pemerintah pusat ataupun dari para relawan yang bersedia membantu para korban banjir di wilayah Kampung Pulo Jakarta Timur khususnya. Dan mereka masih membutuhkan seperti bahan makanan siap saji, lalu air bersih, minuman air bersih, dan juga membutuhkan kebutuhan balita seperti susu formula, popok, dan kebutuhan lainnya seperti selimut, alas untuk tidur, dan juga tenda untuk mereka berteduh. Sebagian besar dari mereka juga banyak yang memilih untuk tetap tinggal di lantai 2 rumah mereka dan juga di ganggang dekat rumah mereka agar mereka masih tetap bisa melakukan kegiatan bersih-bersih rumah mereka dari menempel akibat banjir. Dan dapat digambarkan juga pemirsa, Jalan Raya Jatinegara Barat sampai dengan siang hari ini sudah tidak ada genangan air atau tidak banjir, tidak ada air lagi yang terlihat di sepanjang Jalan Raya Jatinegara ini. Namun hanya biasanya 4 jalan yang biasa digunakan, hanya 2 jalan yang dapat digunakan atau 2 jalur yang dapat dilalui kendaraan beroda 2 ataupun kendaraan beroda 4 pada siang hari ini. Sementara kembali ke studio. Hari ini melaporkan langsung dari Kampung Pulo Jakarta Timur. Sekarang kita langsung menuju Danita Riyadini di Pekalongan, Jawa Tengah. Danita.
Nana, Sofian juga pemirsa dapat kami informasikan kembali terkait dengan cuaca di Pekalongan, Jawa Tengah yang merupakan salah satu terdampak banjir di Jawa Tengah ini. Hujan deras ini kembali terjadi di kawasan Pekalongan, Jawa Tengah. Memang terkait dengan cuaca, kami mendapat informasi dari BMKG setempat, memang di kawasan Pekalongan ini untuk beberapa hari ini dan beberapa hari ke depan memang tidak bisa diprediksi, kadang terang namun kadang juga hujan deras seperti ini. Dan untuk situasi terkini sendiri di kawasan terdampak banjir, memang ada 7 kecamatan yang terdampak banjir di kawasan Pekalongan ini. Namun saat ini sudah mulai surut untuk beberapa kecamatan, termasuk diantaranya Kecamatan Tirto, tempat kami melaporkan saat ini, dan ada 1 titik yaitu di Karangjompo Timur, pemirsa. Ini juga sudah surut dari sebelumnya ketinggian air mencapai 75 cm. Saat ini hanya mencapai lutut orang dewasa atau sekitar 50 cm saja. Dan saya akan langsung mengajak Anda pemirsa untuk berbicara dengan salah satu warga atau ketua RW di sini untuk mengetahui terkait dengan kondisi saat ini dari warga di Karangjompo ini. Pak Marjuki, selamat siang Pak. Bagaimana kondisi terkini dari warga di sini Pak? Ini kan mengingat bahwa cuaca tidak menentu Pak. Ya, alhamdulillah sekarang terkendali. Dan kemarin tanggul jebol sudah diatasi, dan sekarang yang saya inginkan adalah yang pikirkan adalah balita. Balita itu adalah pengobatan yang belum masuk dan makanan atau selimut. Ya, selimut yang belum masuk, kami minta mohon pemerintah untuk memberikan anak-anak balita. Ya, sekarang bantuan-bantuan walaupun sedikit sudah masuk semua. Yang penting kita mohon dari pemerintah minta dia memiliki balita yang belum terobati, karena yang kekurangan itu kesehatan. Ya, kesehatan itu penting sekali, dan anak-anak sekarang yang dikeluhkan adalah gatal, panas dingin, gitu Mbak. Keluhan-keluhan dari warga dan juga para bayi tersebut, apakah pemerintah setempat atau ada petugas-petugas yang sudah bertugas untuk memberikan bantuan begitu Pak? Ya, tadi pagi antara jam 10 tadi sudah masuk. Tapi saya belum tahu persis apa sudah masuk ke lokasi pengungsian apa belum. Dan sampai sekarang ini dari Puskesmas Keliling sudah pulang. Dan nanti saya koordinasi dari pihak pengungsi apa sudah masuk apa belum. Ya, terima kasih Mbak gitu. Untuk cuaca sendiri kan tidak menentu, kita tahu bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh warga sendiri mengingat bahwa banjir sewaktu-waktu akan datang secara susulan begitu Pak? Iya, nanti ya coba nanti ya apa ada banjir akan susulan ya. Yang penting kita sebagai ketua RW mengantisipasi masyarakat seluruhnya. Kalau memang itu ada banjir susulan ya kita segera mengungsi, atau yang masih di rumah kita segera ke lokasi pengungsian gitu Mbak. Terakhir Pak, harapan kepada pemerintah mengingat bahwa di Pekalongan ini merupakan banjir terbesar sepanjang sejarah banjir setelah pada tahun 1987 Pak. Apa harapannya Pak? Ya, harapan saya jangan sampai banjir itu terulang kembali, dan kita mohon dengan pemerintah bisa mengatasi banjir yang tadi dikeluhkan oleh masyarakat. Yang kemarin pada malam Minggu banjir terbesar di sini ya, kita mohon pemerintah setempat untuk mengatasi banjir atau mengatasi sungai yang meluas ini Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Marjuki atas informasinya. Sebagai informasi pemirsa, di kawasan Karangjompo ini merupakan banjir luapan dari Sungai Meduri. Dan memang seperti informasi sebelumnya yang kami peroleh bahwa di Pekalongan ini atau Karangjompo ini maksudnya merupakan banjir terbesar, karena ini merupakan salah satu-satunya banjir besar yang terjadi sepanjang sejarah banjir yang terjadi di Pekalongan sejak tahun 1987. Dan sebagai informasi juga saat ini atau pada tahun ini ada lebih dari 10.000 rumah yang terkena banjir di Pekalongan. Demikian Nana. Danita, masih ada tidak warga yang belum terevakuasi oleh petugas, Danita? Terkait dengan warga yang masih berada di rumah masing-masing, memang beberapa hari ini atau mulai Senin ini memang beberapa tempat sudah mulai surut, mereka mulai kembali ke rumah masing-masing. Sementara untuk evakuasi secara besar-besaran memang sudah dilakukan pada malam Minggu dan juga malam Sabtu kemarin. Untuk saat ini kondisi di beberapa kecamatan, salah satu kecamatan Tirto sudah aman, atau maksud kami sudah mulai surut begitu, sehingga mereka sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sofian.
Terima kasih Dalita Riyadini melaporkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah kita menuju ke Sulawesi Utara bersama Syamsul Ma'arif untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana. Syamsul. Ya, benar sekali hingga saat ini sejumlah wilayah di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ini masih terendam banjir. Namun jika sebelumnya ada 5 kecamatan yang terendam banjir, saat ini sudah mulai berangsur-angsur surut, sisa 3 kecamatan lagi yang terendam banjir. Dan perlu kami jelaskan bahwa banjir yang terjadi di Kabupaten Wajo ini, meskipun cuaca di Kabupaten Wajo cenderung cerah, namun banjir ini diakibatkan karena luapan air Danau Tempe serta banjir kiriman dari beberapa wilayah terdekat Kabupaten Wajo, misalnya Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Sopeng. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Wajo ini sudah sebagian surut. Jika sebelumnya ada 5 kecamatan yang masih terendam banjir, kini 2 kecamatan lainnya sudah mulai surut. Kecamatan yang mulai surut itu diantaranya Kecamatan Pamana dan Kecamatan Tanah Sitolo. Sementara kecamatan yang masih terendam banjir adalah Kecamatan Belawa, Tempe, dan Sabamparu. Sementara itu banjir yang mengakibatkan susahnya transportasi bagi sebagian warga, yang mengakibatkan warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas sehari-hari, termasuk dengan dengan siswa sekolah yang terpaksa menggunakan perahu untuk berangkat ke sekolah mereka. Dan sementara itu pihak dinas kesehatan setempat juga sudah mulai melakukan pemeriksaan kesehatan bagi warga-warga korban banjir. Mereka juga menggunakan perahu untuk menyisir seluruh lokasi banjir dan memeriksakan kesehatan warga secara gratis. Selain pemeriksaan kesehatan, pihak kesehatan juga menyiapkan obat-obatan gratis bagi para warga korban banjir. Adapun penyakit-penyakit yang biasa diderita oleh para korban banjir itu biasanya penyakit diare dan gatal-gatal. Sementara itu rencananya hari ini BPPD Kabupaten Wajo kembali akan menyerahkan bantuan berupa instalasi penjernihan air di Kecamatan Tempe seperti yang di Kecamatan Belawa maksud kami, seperti yang diserahkan di Kelurahan Lelo Kecamatan Tempe. Dan di belakang saya ini adalah posko penanggulangan bencana banjir, di mana pihak Kabupaten Wajo sudah menyiapkan posko-posko pengungsian untuk para warga korban banjir. Dan di dalam posko tersebut sudah disiapkan beberapa pusat informasi yang akan digunakan jika bencana banjir kembali melanda Kabupaten Wajo. Selain itu pihak Kabupaten Wajo sudah menyiapkan hotline atau nomor telepon yang bisa dihubungi jika terjadi bencana banjir. Nomor telepon yang bisa dihubungi oleh warga-warga setempat adalah 0485 21056 dan 0485 21418. Dan pemirsa, perlu kami jelaskan juga bahwa kondisi di Kabupaten Wajo ini memang setiap tahun terjadi banjir, diakibatkan karena banjir-banjir kiriman dari beberapa wilayah. Dan untuk saat ini ketinggian banjir masih 1 hingga 2 meter. Dan jika terjadi banjir parah, ketinggian air bisa bertambah 4-5 meter untuk lokasi yang sama. Demikian yang dapat kami laporkan untuk sementara. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif langsung melaporkan dari Wajo, Sulawesi Selatan. Namun kita kembali ke Kampung Pulo, ada Egy Nugraha hari ini yang ingin memberikan informasi terbaru di sana. Egy, silakan.